Oke, halo semuanya. Eh, Perkenalkan, kami dari tim N11 Squad. Eh, di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar Stima yang pertama, yaitu algoritma greedy pada permainan Galaxio. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Bangkit, NIM 1352105. Nama saya Farhan Abdul Suryono, 1352114. Dan nama saya Johannes Lee, NIM 135211148. Oke, langsung gas. Bab satu dulu, bab satu dulu. Nah, jadi eh, penjelasan singkat tentang game yang kita apa algoritma di game engine ini. Jadi kayak game ini tuh tentang eh, battle royale. Jadi mempertandingkan bot kapal dengan beberapa bot kapal yang lain. Nah, jadi setiap pemain ini punya bot, terus kita harus apa ada tujuannya kayak misal mencari food dan lain-lain. Dan intinya kita harus survive sampai akhir. Terus ke bawah. Nah, jadi ada kayak peta, ada objek, terus kayak, nah ini ada players, kapal, food, terus kita juga bisa nembak, bisa teleport, dan ya pokoknya itu bisa dicek aja di Intellect Challenge Galaxio. Nah, itu sini ada komen-komennya kayak forward, start afterburner, dan lain-lain. Lanjut, langsung ke bab 3 aja. Nah, ini ada elemen atau komponen algoritma greedy dari buat permainan Galaxio yang kita buat. Yang pertama, himpunan kandidatnya itu adalah dalam pengaplikasian strategi greedy untuk buat permainan Galaxio, yaitu kumpulan aksi-aksinya yang dapat dilakukan oleh bot yang tadi seperti Start Afterburner, terus Fire Torpedoes, dan lain-lain. Terus yang kedua ada himpunan solusi. Ini tuh berisi tentang pilihan aksi-aksi yang memungkinkan untuk dilakukan. Terus yang ketiga ada fungsi solusi. Fungsi solusi ini memeriksa apakah aksi yang telah dipilih ini diprioritaskan gitu. Terus yang fungsi seleksi ini memilih aksi yang menghasilkan terbesar agar meningkatkan kemungkinan kemenangan. Itu maksudnya kayak peluang terbesar gitu mungkin ya. Terus yang kelima ada fungsi kelayakan. Ini uh, mengecek apakah suatu aksi memiliki manfaat dan tidak membuang-buang waktu. Karena kan algoritma greedy itu kayak mencari keuntungan sebanyak-banyaknya gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada fungsi objektifnya, yaitu keuntungan yang didapat dari melakukan aksi yang telah dipilih adalah keuntungan terbesar yang mungkin didapat. Ini kayak base case-nya gitu. Oke. Oke, sekarang saya akan menjelaskan beberapa pendekatan greedy yang kami gunakan dalam bot ini. Nah, pendekatan ini kami kelompokkan berdasarkan objek yang ada dan berdasarkan info dari objek itu baru kami lakukan menentukan aksi dari bot itu. Yang pertama ada greedy by using supernova. Nah, supernova ini senjata terkuat di gamenya, sehingga pendekatan kami yaitu dengan mengejar supernova yang berada di dekat kami, tetapi jika berada di radar tertentu, dan kemudian apabila sudah punya supernova, maka akan kami tembakkan ke player terbesar yang ada di permainan itu. Kemudian juga ada greedy by teleport, yaitu kami menggunakannya dalam dua cara. Yang pertama ada untuk penyerangan dan untuk defensif. Untuk teleport menyerang, kami akan menembakkan teleport tersebut ke player yang memiliki size lebih kecil dari kami, sehingga besar kemungkinan player tersebut akan dimakan setelah kami teleport. Kemudian untuk defensif sendiri, apabila kami sudah tidak mendeteksi makanan di sekitar kami, sehingga menjadi shortcut untuk pergi ke tempat yang banyak makanan. Kemudian ada greedy by firing torpedoes. Nah, ini apabila ada player yang dekat kita, maka akan kami tembak menggunakan torpedoes dan menggunakan beberapa perhitungan yang dapat meningkatkan chance atau peluang torpedo itu terkena musuh. Selanjutnya ada greedy by escaping, yaitu kabur dari berbagai macam bahaya seperti
teleporter yang ditembak musuh, kemudian juga ada torpedo yang ditembak musuh, kemudian juga ada musuh yang besar, kemudian dan berbagai ancaman lainnya. Nah, pendekatannya ini apabila player, maka kita kabur dari player itu dengan arah berlawanan dengan arah player itu dari kita. Sedangkan apabila kabur dari projectile, kita menggunakan pendekatan arah kabur tegak lurus dari arah projectile yang datang ke kita. Selanjutnya, ada greedy by defense, yaitu pertahanan dengan menggunakan torpedo. Artinya apabila ada bot besar ataupun torpedo yang mengarah ke kita, akan kita tembak sambil kabur. Dan itu akan bisa menguntungkan size kita, menambah size kita, dan membalikkan keadaan. Selanjutnya, ada greedy by hunting, yaitu apabila ada player kecil yang berada di sekitar kita, maka akan kita kejar. Dan apabila memungkinkan menggunakan afterburner, maka akan dipakai, tetapi perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu apakah bot ini akan sampai setelah menggunakan afterburner tersebut. Kemudian greedy by world border, yaitu apabila bot mencapai batas map, maka bot harus berpindah menuju pusat map. Kemudian greedy by obstacle, yaitu menghindari clouds dan asteroid ya, dengan cara pergi ke arah yang berlawanan dari kedua obstacle tersebut. Selanjutnya, greedy by food, yaitu strategi paling dasarnya dan seperti default, yaitu mengejar food terdekat yang berada di sekitar kita apabila strategi yang di atas tadi tidak ada perhitungannya. Artinya belum ada ancaman yang mendekati kita ataupun bot lain yang mendekati kita. Udah, ini nggak usah ya. Yang ini aja paling prioritas. Oh ya. Kemudian berikut adalah prioritas berdasarkan semua strategi greedy tadi yang kami gunakan dan diimplementasikan dalam program. Yang pertama yaitu prioritas pertama, meledakkan supernova, kemudian juga ada selanjutnya melakukan teleport, dan kemudian teleport ke arah bot kecil, yaitu melakukan penyerangan, kemudian memberhentikan afterburner apabila sedang digunakan, tetapi size sudah terlalu kecil. Kemudian selanjutnya menembak torpedo ke bot yang terdekat, lalu melarikan diri dari bot besar, melakukan offensive afterburner atau mengaktifkan afterburner untuk mengejar musuh. Kemudian memberhentikan afterburner jika tidak ada target musuh atau ada prioritas lain yang lebih tinggi. Yang kesembilan, apabila sudah mengaktifkan afterburner, maka kejar lawannya jika ada. Kemudian melakukan defense dengan shield ataupun menembak torpedo yang datang ke kita dengan torpedo kita sendiri. Kemudian menjauh dari torpedo apabila bisa dihindari, kemudian mengejar bot kecil yang berada di sekitar kita, menjauh dari world border apabila keluar map, menjauh dari bom supernova, menjauh dari gas cloud dan asteroid, kemudian fokus mencari makanan apabila kita memiliki status superfood. Selain itu, mengejar pickup supernova, kemudian menembakkan supernova, dan yang terakhir mengejar makanan, yaitu defaultnya. Lalu untuk hasil pengujian kami ini adalah ketika mendetonate supernova ketika ada musuh. Jadi ini ada musuh yang di tengah, ini adalah korban penembakan kami. Lalu ada teleport ke bot musuh jika size kita lebih besar. Ini teleport dan jadinya kayak memakan musuhnya. Lalu menembakkan teleport ke bot yang lebih kecil. Ini ketika melakukan tembakannya. Lalu ada memberhentikan afterburner jika nggak ada
bot yang untuk dikejar. Ini kan bot musuhnya udah hampir sama size-nya, jadi kita mematikan afterburner karena takutnya malah jadi bahaya. Lalu menembakkan torpedo ketika ada bot yang dekat, eh, kabur dari bot yang lebih besar atau sedikit lebih besar aja sudah cukup. Lalu mengecek ini akan menyalakan afterburner untuk mengejar player. Lalu ini memberhentikan afterburner jika tidak ada kondisi yang jika tidak memenuhi kondisi nyala afterburner. Lalu ini mengejar dan menggunakan afterburner. Menembakkan defensive torpedo, yaitu menembakkan torpedo ke torpedo lawan yang telah ditembakkan. Lalu menghindar dari torpedo, ini torpedo yang dihindari. Lalu ada mengejar bot lebih kecil. Ada ini menjauh dari world border. Menghindar dari tembakan supernova. Menjauh dari gas cloud. Dari asteroid field. Mencari makanan ketika superfood. Menuju ke 00 untuk mencari pick up supernova yang selalu spawn di center point. Lalu menembakkan supernova ke lawan. Dan ini mengejar food, yaitu basis yang paling bawah, prioritas terbawah. Lalu ini kami mencoba melakukan pertandingan antara 3 bot lainnya sebanyak 5 kali. Untuk yang pertama kami berada di urutan kedua. Lalu untuk kedua kami berada di urutan pertama. Pertandingan ketiga kami berada di posisi pertama. Sekaligus 4 dan 5 kami berada di posisi pertama. Dan dapat dilihat bahwa win rate kami 80%, yang artinya cukup tinggi dan strategi greedy yang kami implementasi sudah cukup bagus. Lalu untuk contoh salah satu gameplaynya ada ini, salah satu dari BO5 yang kami lakukan. Jadi di sini dari tadi kan menghindar-hindar dari torpedo. Itu tadi menghindar dari gas cloud dan asteroid yang ada di tengah, dan ini lanjut mencari food, menembakkan torpedo ke yang lawan dekat. Dan di sini menang karena tadi kami teleportasi ke bot lawan yang lebih kecil sehingga kami langsung memakannya. Oke, mantap. Mungkin segitu saja demo dari kita. Doakan kami yang buat menang turnamen. Oke, mungkin Hmm. segitu aja dari kelompok N11 Squad dengan bot N11 bot. Mohon maaf bila kami melakukan kesalahan. Sampai jumpa.